Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fauzia di semester 2 kali ini. Ibu akan memberikan pembelajaran pada kalian. Mari simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, jangan lupa terapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari kuman dan segala penyakit. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Sekarang kita belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan, kalian mampu mengetahui siklus air tanah yang benar. Dan juga kalian mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Anak-anak, dalam siklus air yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, sekarang ada pula tentang siklus air yang kemudian selanjutnya dinamakan infiltrasi, di mana tanah berperan penting dalam menyerap air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Proses masuknya air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sudah jelaskan bukan tentang terjadinya siklus air ini, yang mana pertama terjadinya penguapan. Penguapan yang terjadi pada air dinamakan evaporasi, sedangkan proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Jika keduanya ini melakukan penguapan dinamakan evapotranspirasi. Selanjutnya, setelah terjadinya evapotranspirasi, terjadilah kondensasi. Setelah kondensasi, terjadilah presipitasi. Nah, setelah terjadinya presipitasi, maka akan terjadi turunnya hujan, di mana sebagian air hujan akan turun dan berkumpul ke lautan, sungai, danau, rawa-rawa, dan lain sebagainya. Dan sebagian air hujan yang turun itu juga akan menyerap ke dalam tanah, dan itu dinamakan dengan infiltrasi. Proses infiltrasi, di mana proses meresapnya air yang berada di permukaan tanah masuk ke dalam lapisan tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain sungai dan laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Nah, air yang turun ke dalam tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadilah air cadangan atau sumber air. Nah, anak-anak, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Yang pertama ada curah hujan, di mana curah hujan ini juga sangat berpengaruh akan air tanah atau ketersediaan air yang ada di bumi. Jika air hujan yang turun ke bumi ini sering terjadinya hujan, maka air yang ada di permukaan bumi akan tercukupi. Tetapi jika hujan tidak turun, maka akan mengalami kemarau. Selanjutnya ada material batuan, di mana batuan yang ada pada tanah, di dalam tanah itu akan membantu dalam penyimpanan air yang ada di dalam tanah. Kemudian ada lereng pegunungan dan ada keberadaan tumbuhan, di mana saat semakin banyaknya tumbuhan yang ada di dalam bumi, maka akan membantu proses penyerapan air hujan yang turun ke dalam tanah.
Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Nah, yang pertama ada penggunaan air yang berlebihan. Cara mengatasinya yaitu kita harus menggunakan air sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, berkurangnya jumlah air hutan sebagai daerah resapan. Cara mengatasinya kita melakukan sistem tebang pilih. Dan yang ketiga, pembangunan jalan menggunakan aspal dan beton. Cara mengatasinya, membangun saluran air di tepi jalan. Kemudian yang keempat, pembukaan lahan untuk perumahan dan industri. Di sini cara mengatasinya yaitu kita membuat lubang resapan biopori dan menanam pohon di sekitar lahan. Nah, anak-anak, ada pula di sini syarat-syarat kualitas air yang baik. Di sini ada 3 syaratnya, yaitu syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Syarat fisikanya, yang pertama air tidak berasa bau, yang kedua yang pertama air tidak berasa, yang kedua air tidak berbau, dan yang ketiga air tidak keruh dan tidak berwarna, yang keempat air tidak memiliki endapan yang berupa kotoran atau bahan kimia. Kemudian yang kedua ada syarat kimia. Yang pertama memiliki tingkat keasaman yang normal, yang kedua air tidak mengandung bahan kimia beracun. Yang ketiga ada syarat biologi. Air tidak mengandung patogen atau bakteri. Patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Nah, anak-anak, kalian bisa membuka buku pada tema 8 halaman 55 sampai 56. Siklus air tanah, peristiwa yang pertama itu adalah air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Yang kedua, peristiwa keduanya yaitu air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Dan yang ketiga, peristiwa ketiganya, keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Selanjutnya, tulislah proses terjadinya air tanah. Nah, di sini ada 3 soal, kalian bisa mengisinya sesuai dengan yang telah Ibu tuliskan ya. Kalian bisa menulis jawaban ini di dalam buku tulis. Baik anak-anak, jangan lupa dicatat ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.